Pernahkah kamu membayangkan seekor serangga membunuh burung? Kedengarannya mustahil kan? Tapi inilah yang benar-benar terjadi. Seekor mantis, serangga berukuran kecil dengan tangan berlipat seperti berdoa itu ternyata adalah predator sejati. Mereka adalah mesin pembunuh alami, tanpa ampun dan tak kenal takut. Bayangkan saja, mereka bisa membunuh sesama mantis, memangsa burung, ular kecil, bahkan kalau sedang sial, seekor kucing bisa jadi lawan tandingnya. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat mantis begitu berani, agresif, dan tampak haus darah? Biasanya rantai makanan itu mudah dipahami. Kucing makan tikus, kadal makan serangga. Tapi tidak dengan makhluk yang satu ini. Mantis justru membalik rantai makanan dengan caranya sendiri. Dan kalau kamu pikir makhluk ini akan kabur ketika diserang, kamu salah besar. Pertahanan terbaik bagi seekor mantis adalah menyerang lebih dulu. Lihat yang satu ini. Seekor kadal yang awalnya hendak memangsa serangga mungil di depannya. Namun dalam sekejap, mantis itu berbalik menyerang. Kedua kaki depannya yang tajam mencengkeram kepala sang kadal, menahan rahangnya agar tak bisa menggigit. Sekali jepit, kadal itu lumpuh, dan mantis mulai memakannya hidup-hidup. Meski sang kadal sempat melarikan diri, nasibnya tak berubah. Beberapa detik kemudian, mantis kembali menangkapnya dan, tanpa ragu, memelintir leher mangsanya. Si kecil ini benar-benar tak kenal ampun. Dialah penguasa sejati dunia serangga. Lalu apa rahasianya? Mengapa makhluk sekecil itu bisa begitu mematikan? Ternyata, tubuh mantis diciptakan untuk membunuh. Mereka punya kaki depan tajam seperti pisau, yang biasanya terlipat di depan tubuh, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ketika mangsa mendekat, kedua kaki itu menyambar begitu cepat, bahkan terlalu cepat untuk dilihat oleh mata manusia. Bentuk tubuhnya juga luar biasa efisien. Kepala segitiga di ujung leher panjang membuatnya bisa melihat ke segala arah. Ia memiliki 2 mata majemuk besar dan 3 mata tambahan di antara keduanya. Ditambah lagi, kaki depannya yang penuh duri tajam membuat mangsa tak punya kesempatan kabur, berapapun ukurannya. Biasanya, menu mantis berisi serangga lain seperti ngengat, jangkrik, lalat, atau belalang. Tapi mereka juga kanibal. Ya, mantis juga memangsa sesamanya. Yang paling terkenal adalah si betina dewasa yang kadang memakan jantan setelah kawin, bahkan saat proses kawin berlangsung. Namun anehnya, para jantan tak takut sedikit pun. Bahkan meski tahu bisa dimakan hidup-hidup, mereka tetap mendekat demi satu tujuan, meneruskan keturunan. Tapi urusan mantis tidak berhenti di dunia serangga. Si kecil ini berani menantang lawan yang jauh lebih besar, ular. Tentu bukan anaconda, tapi tetap saja, seekor ular kecil bukanlah mangsa biasa. Dengan kaki belakang yang membuka lebar untuk keseimbangan, mantis melancarkan serangan cepat, mencoba mencengkeram kepala ular. Jika ular tak cukup cepat, selesai sudah. Mantis akan menahan, lalu memakan kepala sang ular, hidup-hidup. Dan ternyata bukan cuma ular, tikus pun bisa jadi santapan. Meski ukurannya hampir sama besar, mantis tetap menyerang tanpa ragu. Langkahnya selalu sama, serangan mendadak, cengkeraman berduri, dan makan perlahan. Namun karena sifatnya yang rakus dan efektif, di beberapa tempat mantis justru dianggap pahlawan alami. Mereka dimanfaatkan sebagai pengendali hama, pembasmi alami tikus dan serangga pengganggu. Tapi sayangnya mereka tak pilih-pilih, serangga baik dan jahat sama saja bagi mereka. Hasilnya, kebun yang penuh mantis bisa jadi kebun tanpa kehidupan sama sekali. Rekaman mengejutkan menunjukkan seekor mantis menunggu di dekat bunga. Ia berpura-pura menjadi bagian dari kelopak tak bergerak sedikit pun. Dan ketika seekor kolibri mendekat untuk mengisap nektar, dalam sekejap cengkraman maut itu terjadi. Dengan kaki depannya yang berduri, mantis menahan kepala burung kecil itu, menancapkan duri-duri tajam ke tubuhnya dan mulai memakannya. Bahkan burung sekecil kolibri dengan kecepatan terbang luar biasa tak mampu lolos dari serangan mendadak ini. Para peneliti awalnya mengira ini hanya kejadian langka, tapi setelah beberapa dokumentasi serupa muncul dari berbagai negara, mereka sadar ini pola alami.
mantis ternyata memangsa burung kecil secara rutin, terutama di wilayah Amerika Utara dan Selatan. Mantis memiliki penglihatan 3 dimensi sejati. Mereka bisa menilai jarak dengan presisi luar biasa, sama seperti manusia. Dan kemampuan ini membuat mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Uniknya lagi, hanya mantis satu-satunya serangga yang benar-benar punya depth perception atau persepsi kedalaman sejati. Eksperimen dengan kacamata 3D mini pernah dilakukan oleh ilmuwan. Mereka memasangkan kacamata merah biru mungil di kepala mantis, dan hasilnya menakjubkan. Mantis benar-benar menilai jarak objek dengan cara mirip manusia. Dengan kemampuan itu, mereka mampu menghitung pergerakan mangsa dengan kecepatan tinggi. Satu kedipan mata kita setara dengan 3 kali serangan mantis. Tak heran kalau mereka bisa menangkap apa saja, mulai dari lalat yang berterbangan cepat hingga burung yang melayang di udara. Tapi pembunuh kecil tidak hanya hidup di darat. Di laut pun, ada makhluk lain yang disebut mantis shrimp, udang mantis. Jangan tertipu oleh namanya, meski disebut udang, hewan ini sama sekali bukan udang biasa. Tubuhnya berwarna cerah, penuh corak pelangi, dan tampak indah di balik kaca akuarium. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi salah satu pukulan terkuat di dunia hewan. Udang mantis dikenal punya 2 tipe utama, spearers atau penikam dan smashers atau pemukul. Yang satu menusuk mangsa seperti tombak, yang lain menghancurkan cangkang keras dengan tinju secepat peluru. Kecepatannya mencengangkan. Guinness World Records bahkan mencatat pukulan udang ini bisa mencapai 80 km per jam di dalam air. Cukup kuat untuk memecahkan kaca akuarium tebal. Lebih hebatnya lagi, setiap kali mereka memukul, gesekan air yang ekstrim memunculkan gelembung plasma mini, fenomena yang disebut cavitation. Gelembung itu meledak sesaat kemudian, menghasilkan panas hampir seperti permukaan matahari. Jadi, bahkan kalau pukulan pertamanya meleset, ledakan keduanya tetap bisa membunuh mangsanya. Ada lagi pembunuh mungil lain yang tak kalah mengerikan, udang pistol. Mungkin ukurannya kecil, tak lebih dari jari kelingking manusia. Tapi jangan salah, ia punya senjata yang bahkan manusia tak punya, gelombang kejut sonik. Ketika udang pistol menutup capitnya dengan kecepatan luar biasa, air di depannya langsung terkompresi dan menciptakan gelembung bertekanan tinggi. Gelembung itu pecah dengan ledakan mikro, menimbulkan suara pop yang bisa mencapai 218 desibel. Lebih keras dari suara tembakan senjata api, bahkan lebih keras dari mesin jet. Dan gelombang itu tak hanya memekakkan telinga, tapi juga mematikan. Ikan atau udang kecil yang berenang terlalu dekat bisa langsung pingsan, bahkan mati di tempat. Beberapa ilmuwan menyebutnya sniper laut, pembunuh senyap yang menembak dengan tekanan air. Jadi, lain kali saat kamu melihat seekor serangga di taman, ingatlah, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan salah satu pembunuh paling efisien di planet bumi.